الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأوضحت عن مصائرنا غشاوة الغواية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan-tuan para shaimin rahimakumullah, sejenak kita duduk dengan niat menuntut ilmu yang Allah letakkan di dalam Al-Quran was Sunnah yang dirumuskan oleh para ulama-ulama. Mereka merumuskannya, membukukannya sehingga dengan mudah kita membacanya dan memahaminya. Kalau kita buka isi Al-Quran was Sunnah, maka isinya secara umum terbahagi tiga. Terdiri daripada aqidah, tauhid, kemudian sepertiga yang kedua terdiri daripada syariat, fiqih atau muamalah atau kehidupan sosial. Kemudian sepertiga yang ketiga terdiri daripada tasawuf atau akhlak atau kaifiat cara taat kepada Allah. Itulah isi Al-Quran was Sunnah. Tauhid, fikih, tasawuf. Untuk memudahkan orang awam macam kita, maka Allah mengutus orang-orang yang dilebihkannya kecerdasannya untuk memahami Al-Quran was Sunnah. Maka muncullah di permukaan dalam urusan fikih kita punya Imam Asy-Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Dalam urusan tauhid muncullah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam urusan tasawuf muncullah Al-Syekh Al-Imam Khalid Al-Baghdadi, Imam Ghazali, dan seterusnya dan seterusnya. Inilah kebesaran nikmat Allah sehingga orang awam tidak dikhawatirkan tersilap atau tersalah dalam memahami Al-Quran was Sunnah. Karena sudah ada yang pintar, yang cerdas. Kita tinggal mengikuti yang pintar, yang cerdas dalam memahami Al-Quran was Sunnah. Kali ini tausiah singkat kita ini membaca sebuah rumusan dalam bidang akidah. Rumusan ini dirumuskan oleh semua ulama yang berbasis Ahlus Sunnah wal Jamaah sepeninggal Rasulullah. Siapa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlus Sunnah yang punya sunnah, yakni Rasulullah. Wal Jamaah mayoritas sahabat. Wal Jamaah di masa Nabi itu mayoritas sahabat. Di masa selepas sahabat, masa tabi'in, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Mayoritas tabi'in. Mayoritas tabi'in. Kalau ada fahaman yang berbeza satu-satu tak dia pikir, harus yang mayoritas, baru Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di zaman tabi'in siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah? Mayoritas tabi'in, harus mayoritas. Karena Rasulullah mengingatkan, la yattafiqu ummati 'ala al-kadhib.
tidak dibiarkan Allah ini umatku ini secara mayoritas tersalah, tersilap, tersesat jalan. Tidak dibiarkan Allah. Mayoritas ulama-ulama tidak dibiarkan Allah tersesat jalan. Karena kalau dibiarkan Allah tersesat jalan, itu maknanya Allah tidak menjaga agama. Sedangkan agama Allah itu dijamin, ya dijaga. Dalam Al-Quran diberitahunya kita, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan agama ini, kami yang memelihara. Oleh karena itu menuntut agama ini, mencari kebenaran tidak sulit. Rumusnya yang Anda anut itu, baik dalam tauhid, dalam fikih, dalam tasawuf, yang Anda amalkan itu dianut oleh mayoritas ulama saleh. Itu saja rumusnya. Bagi kita orang awam, itu saja rumusnya. Kalau yang kita amalkan itu diamalkan oleh mayoritas ulama saleh, itu tandanya hak. Karena Al-Quran menjaminnya. Tidak dibiarkan Allah itu mayoritas ulama saleh tapi tersesat. Tidak dibiarkan. Nah, kali ini dalam urusan tauhid, apa yang mayoritas diamalkan ulama saleh dalam urusan tauhid, itu yang hendak kita baca. Bacaan ini ada di kitab, hampir semua kitab tauhid bermazhab ahli sunnah wal jamaah. Baik orang itu bermazhab dalam fikih, bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, pada dasarnya mereka bermazhab tauhidnya ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Di antaranya kitab kita yang diajarkan di pelosok negeri ini dari Sabang sampai Merauke, yang berbasis ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Kitab ini diajarkan, dan ini rumusan i'tiqad kita tentang aqdar, takdir. Ada ramai orang secara awam tergelincir dalam memahami takdir. Oleh karena itu para ulama kita membuat ringkasan supaya mudah memahami. Yang pertama, man i'taqada anna al-asbab la tu'athira al-mu'athir huwa Allah wahdahu wa wujudu sababu la yulazimuhu wujuduhu sabab fahuwa al-muwahhid. Ini yang pertama. Terjemahannya, siapa yang berkeyakinan bahwa asbab tidak memberi bekas, Allah lah sendirinya yang memberi bekas. Tidak bersama antara Allah dengan sebab. Allah sendiri. Wujudul sabab la yulazimu wujudul musabbab. Keyakinannya itu sampai kematangannya kepada ada sebab, tidak mesti ada musabbab. Ada pil, bagi orang sakit makan pil dia. Ada ubat, tidak mesti sembuh. Karena dia berkeyakinan bukan ubat bikin sembuh. Jadi ubat ikhtiar. Kadang-kala dimakannya ubat disembuhkan Allah dia. Kadang-kala dimakannya ubat tak disembuhkan Allah dia. Fahuwal muwahhid. Inilah orang yang bertauhid. Nih kita dekati lagi. Orang yang bertauhid itu mana? Man i'taqada anna al-asbaba la tu'athirul mu'athir.
orang yang beriktikad bahwa sebab musabab itu tidak memberi bekas. Itulah orang yang bertauhid. Sebab tidak membuat apa pun. Yang bisa membuat apa pun adalah ketetapan dan kemauan Allah. Contoh, si A sakit anaknya, dibawanya cepat-cepat ke rumah sakit, ditangani dokter, kasih obat, 3 hari kemudian sembuh. Karena memang ditakdirkan Allah 3 hari sembuh, maka ditakdirkan Allah pula lah orang ini mampu membawa cepat-cepat ke rumah sakit. Lalu ditakdirkan Allah pula lah pas ada dokternya di rumah sakit. Lalu ditakdirkan Allah pula lah budak ini mau makan ubat yang diperintah, yang disuruh, agar sesuai dengan takdir Allah 3 hari kemudian sembuh. Satu, itu muwahhid namanya, orang yang bertauhid. Dibalik. Sakit anaknya, bawa dia ke rumah sakit, ketemu dokter, bagi obat, 3 hari kemudian sembuh. Lalu yang ada di dalam hatinya, untunglah ketemu dengan dokter fulan. Memang dia dokter bagus, mengasih resep bagus. Kalau sempat pas jaga dokter yang ini, belum sembuh ini anak saya. Di dalam. Orang ini tak cakap, tak ada cakap di dalam. Orang ini nanti namanya, tapi tidak masuk di dalam orang yang bertauhid. Ada 4 nama, 4 tingkatan kita sesehari, sepanjang siang dan malam. Ada manusia yang masuk di golongan 1, orang yang bertauhid namanya. Siapa itu? Kita ulangi, orang yang bertauhid, orang yang mengiktikadkan bahwa sebab musabab tidak memberi bekas, tidak mendatangkan manfaat atau mudarat. Yang mendatangkan manfaat atau mudarat itu mutlak Allah dengan sendiriannya. 1. Manusia ini ada di dalam 4 rangkai saja. Kalau tak di nomor 1 ni, dia akan di nomor 2. Kalau tak di nomor 2 dia duduk, dia pasti di nomor 3. Kalau tak di nomor 3, dia pasti di nomor 4. Mari kita dekati tuan-tuan. Yang pertama sudah kita lewat. Yang kedua, ini konsensus para ulama tauhid Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia ini. Di negara manapun Anda ditakdirkan lahir dan hidup dewasa, Anda mempelajari tauhid yang diambil daripada Al-Quran dan Sunnah, mengikut manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, Anda akan disuguhkan pelajaran ini. Yang kedua, man i'taqada anna al-asbaba la tu'athiru wal mu'athiru huwa Allah walakin mata wujidatil musabbab fahuwa jahil. Ini yang kedua. Artinya orang yang mengiktikadkan bahwa sebab itu tidak memberi bekas, ubat itu memang tak bikin sembuh, api itu memang tak bikin hangus, Allah memang yang bikin sembuh. Tapi asal dimakan obat disembuhkan Allah orang tu. Mirip dengan yang tadi, tapi bukan yang tadi itu. Asal disayatkan pisau ini dilukakan Allah orang tu. Asal tak dimakan nasi ini dilaparkan Allah waktu. Memang bukan api yang bikin hangus, tapi kalau ditundukkan tangan ke api ini dihanguskan Allah waktu.
Orang yang macam ni keyakinannya dalam kehidupannya sehari-hari, namanya orang ni jahil. Apa namanya? Jahil. Di hadapan Allah kita jahil. Kalau mau dirujuk ini ke perbincangan kita ini, antara lain kitabnya Aqidatul Najid, atau juga di dalam kitab Syarah Al-Hikam pada hikmah yang ketiga. Ini yang kedua, orang yang beriktikad bahwa baharu tidak memberi bekas, nasi tidak bikin kenyang, api tidak bikin hangus. Yang bikin hangus Allah, udah bagus. Tapi apabila diletak tangan ke api itu, dihanguskan Allah. Di situ rosak kembali. Jadi di mana rosaknya Pak Ustaz? Kekuasaan Allah dipaksa oleh akal, dibatasi oleh akal. Nama orang ni apa? Jahil. Orang jahil ni dalam Islam amat rendah pangkat. Orang jahil ni amat rendah dalam pandangan syariat. Tak boleh jadi imam ini. Tak boleh jadi imam. Tak boleh jadi khatib. Jangan mendoa, tak makbul doanya. Jangan menjadi waliul ahd. Waliul ahd itu artinya pemimpin masyarakat. Jangan. Wah, masalah ini. Jangan menjadi pemimpin masyarakat. Tapi kalau semua sekampung jahil, ya tak apalah, daripada tak ada pemimpin. Sekampung jahil semua, daripada tak mengangkat pemimpin gitu. Sedangkan pemimpin perlu angkat juga lah. Mana yang lebih kecil jahilnya nampak itulah. Dua. Yang ketiga, wa man i'taqada anna al-asbab tu'athiru biquwwatin ja'alallahu fiha fahuwa fasik. Orang yang beriktikad bahwa asbab itu memberi musabbab, asbab itu memberi bekas, dengan kekuatan yang Allah letakkan kepada asbab itu, orang ini namanya fasik. Contoh, ubat itu mempunyai kemampuan menyembuhkan, tapi Allah yang bikin, fasik. Api itu punya kemampuan menghanguskan, tapi Allah yang bikin api itu punya kemampuan menghanguskan, fasik. Nasi itu punya kemampuan mengenyangkan, tapi Allah yang bikin. Bukan nasi itu buat sendiri kemampuannya, Allah bikin dia mampu mengenyangkan. Orang ini namanya fasik. Apa itu fasik? Orang yang mengekali, memikul dosa besar, berkekalan dalam memikul dosa besar. Ini pun orang rendah dalam Islam. Selagi ada yang tak fasik, jangan suruh ke depan ini sebagai imam, sebagai khatib, sebagai saksi nikah, sebagai mendoa untuk orang berilmu, untuk orang ramai. Jangan. Pokoknya keperluan hajat-hajat umum orang ramai jangan dikasih orang fasik. Kalau masih ada yang tidak fasik. Apa tadi kesalahan orang ni? Tidak ada kesalahan. Rajin ibadahnya, rajin solatnya, rajin tahajudnya, qiyamul lailnya. Tapi i'tiqadnya, macam mana tadi i'tiqadnya? Dia menganggap bahwa usaha itu memberi bekas, yang bekasnya itu dibikin Allah ke dalam usaha itu. Pil itu dianggapnya bisa menyembuhkan, tapi Allah yang membuat pil itu menyembuhkan. Api itu dianggapnya mampu menghanguskan, namun Allah yang bikin api itu mampu menghanguskan. Itu fasik. Tiga. Yang keempat, man i'taqada anna al-asbaba tu'athiru
fahuwa kafir. Orang yang beriktikad bahwa asbab itu memberi bekas dengan sendirinya, maka sepakat ulama nama orang ini kafir. Na'udzubillah, na'udzubillah. Kita jelaskan yang nomor 4 nih, supaya menjadi perhatian besar bagi kita. Man i'taqada annal asbaba tu'athir, annal asbaba tu'athir. Orang yang beriktikad bahwa api itu menghanguskan dengan kemampuannya sendiri. Memang udah begitulah api itu di dalam hatinya. Sekalipun tak cakap dia, tapi di dalam hatinya memang begitulah api itu. Memang begitulah sifat api. Kalau udah nyala dia, apapun diletak situ hanguslah. Memang itu sifat dia. Memang itu bawaan dia, tabiat dia. Memang udah begitu dia. Dari sono-sononya begitu dia. Di dalam hatinya itu. Orang ini namanya kafir. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sekalipun orang ini bertumpus lumus salat sepanjang siang, sepanjang malam, puasa sepanjang tahun, puasa Daud, puasa berbuka, puasa berbuka, puasa berbuka, puasa Daud, puasa tertinggi, tingkatan puasa tertinggi, puasa Daud. Sepanjang malam qiyamul lail. Tapi i'tiqadnya ini dia menganggap karena rajinnya lah menabung maka kaya dia. Coba aku macam tetangga sebelah tak rajin menabung, tetaplah tak kaya. Karena rajinnya lah menuntut ilmu maka menjadi ilmuwan. Wah, ini susah keluar dari sini. Memang susah keluar dari sini. Yang bisa mengeluarkannya ini dua. Taufik. Apa itu taufik? Taufik artinya dua. Datang dari kita, datang dari Allah. Apa yang datang dari kita? Menuntut ilmu. Itu namanya taufik. Muafaqah. Dua yang bersamaan. Datang dari kita, datang dari Allah. Apa yang datang dari kita? Tuntut ilmu. Yang datang dari Allah, ridha, disetujui Allah, lalu Allah beri pemahaman. Faman i'taqada annal asbaba tu'athir fahuwa kafir. Siapapun yang beriktikad bahwa sebab itu memberi bekas dengan sendirinya, maka orang itu dalam kesepakatan ulama ahlus sunnah wal jamaah, baik mereka dalam fikih bermazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, mereka bersepakat orang itu kafir. Berlindung kita kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang keempat ini, yakni orang yang menganggap bahwa sesuatu usaha, sesuatu ikhtiar, sesuatu asbab memberi bekas dengan sendiri. Memberi bekas dengan sendiri. Contoh-contohnya tadi sudah kita ambil sekedarnya saja. Seperti misalnya orang yang habis ditimpa hujan dia demam. Pulang rumah ditimpa hujan, demam. Muncullah di dalam hati, muncul. Tidak ada suara. Dan tak lama-lama lintasan muncul dalam hati. Apa katanya? Ini demam saya ini lantaran ditimpa hujan. Tidak. Ulama sudah membagi. Kalau mutlak sama sekali semata-mata demam ini datangnya dari hujan, memang hujan yang bikin demam. Memang tabiat hujan panas itu kalau ditahankan itu bikin demam. Tidak ada kaitannya dengan Allah sama sekali. Hujan itu yang bikin demam. Kafir. Satu. Yang nomor 4 tadi. Yang kedua, kalau hujan itu bikin demam
karena diletakkan Allah kemampuan membuat demam pada hujan itu. Fasik. Apa itu fasik? Orang yang mengemban, memikul dosa besar. Jalan dia kemana-mana memikul dosa besar. Orang yang paling rendah dalam susunan kepangkatan dalam agama ini fasik. Masih muslim tapi rendah karena dia memikul dosa besar. Yang ketiga tadi, kalau dianggapnya hujan itu membuat dia demam, annal asbab la tu'athiru al-mu'athir wallahu walakin mata wujidat wujid al-mu'athir. Dianggapnya memang hujan itu tidak bikin demam, hujan panas itu tidak bikin demam, Allah yang bikin demam. Kalau aku tak berjalan di hujan panas tadi, tak didemamkan Allah aku. Orang ini namanya jahil, sekalipun profesor. Orang ini profesor mungkin dalam bidang ini, tapi dalam bidang akidah terlibat dia dengan ini. Dia menganggap memang sudah dibikin Allah itu tabiat hujan panas itu bikin demam, lalu ketika ditimpanya kena dia lalu dia demam. Ini karena hujan panas, akibat hujan panas, maka di ketika itu pangkatnya jahil. Yang terakhir, mengulangi saja ini, orang yang bertauhid, yang diharapkan kita ada di dalamnya semuanya dan sentiasa sepanjang hayat kita di dunia ini, yakni itulah dia yang keempat, man i'taqada annal asbaba la tu'athirul mu'athir wa huwa Allah wahdah wujudus sabab la yulazimu wujudul musabbab. Itu orang yang bertauhid, yakni orang yang mengiktikadkan bahwa semua asbab itu, sebab-sebab itu tidak memberi bekas. Karena sebab itu usaha tidak memberi bekas. Yang memberi bekas adalah qada dan qadar Allah, ketentuan dan kemauan Allah. Kalau Allah punya mau lalu ditetapkannya, jadilah itu. Mau ada di situ ikhtiar orang, mau tidak ada ikhtiar orang, jadilah itu. Itu makna daripada innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Bahagian terakhir atau penutup daripada tausiah singkat kita pada siang ini, tuan-tuan, ada kalimat yang mudah diingati dari Ibn Atha'illah As-Sakandari qaddasallahu sirruh, ketika beliau menerangkan hikmah yang ketiga di dalam Al-Hikam. Apa dia cakap? As-sababu khadamul aqdar. Artinya sebab itu, asbab-asbab itu, sebab-sebab itu hanya khadam. Khadam itu pembantu, pekerja, pelayan. Khadam itu pelayan. Sebab itu pelayannya takdir saja, tak membuat apa-apa pun itu kepada takdir. Takdir Allah yang akan diberlakukannya kepada makhluknya ini sudah ditetapkannya 50.000 tahun sebelum diciptanya alam semesta. Kita ni duduk di sini ini sudah ada tulisannya di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum ada langit dan bumi. Jumlah orangnya segini, tak bisa ini bertambah dengan ini. Itu kalau nak disimak, simaklah itu. Tak sempat waktu kita menyimaknya, simaklah itu di dalam surah Al-An'am ayat 59. Jadi kita ini semuanya sudah selesai ditetapkan Allah.
kebaikan-kebaikan yang menimpa diri kita, keluarga kita, negeri kita, keburukan-keburukan yang menimpa diri kita, negeri kita, keluarga kita, dah selesai dah. Tapi dalam ilmu Allah, bukan dalam ilmu makhluk. Kita tak dibagi tahu Allah. Lepas ini akan bagaimana tak dibagi tahu Allah. Lalu dibagi tahunya lah di dalam surah Al-An'am ayat 59. Makanya tahu kita. Oh, dah selesai rupanya. Tahulah kita. Sebab dah dibagi tahu. Kecuali orang tak mau tahu juga, tak tahu juga dia. Kalau nak cari tahu, tahulah. Kita sudah tahu karena dibagi tahu Allah. Apa yang dibagi tahu Allah sudah selesai ditetapkannya perkara besar sampai yang kecil yang akan menimpa kepada dirimu, pada diri kita, pada anak bini kita, pada keluarga kita, pada tetangga kita, pada semua manusia. Tidak. Jadi kalau begitu, diam sajalah kita, Ustaz. Tak payahlah kita berusaha lagi. Usahamu itu pun ditulis. Usahamu itu pun ditulisnya. Akan ditakdirkannya engkau mengusahakan ini dan ini supaya terhasil ini. Di luar sana ada ramai orang memisahkan takdir dengan usaha. Jadi pening kepala sendiri dia. Ustaz, kalau macam ni yang sudah ditentukan Allah 50.000 tahun sebelum langit dan bumi, dahlah diam je lah kita. Kalau memang diletak Allah kita di surga, surga juga je nanti tu, sekalipun kita tak sembahyang. Ada tak dalam hati macam tu? Jawabannya, sebelum awak tanya, jawabannya duluan. Jawabannya, orang yang rajin sembahyang, puasa, lalu matinya dimasukkan Allah ke surga, itulah tulisan Allah pada dia. Jadi takdir itu jangan tengok ending terakhirnya saja, jangan. Step by step, hari demi hari, apa yang dikerjakan seseorang itu, itulah tulisan takdir Allah pada diri. Jadi tidak bisa orang yang ditakdirkan Allah maksiat lalu membuat kesolehan dia dalam hidupnya. Tak bisa itu. Kalau begitu nanti batal nanti surah Al-An'am ayat 59. Salah memahami. Yang benar adalah engkau lihat seseorang itu soleh, dari hari ke hari rajin beribadat, engkau lihat menghindari maksiat dan mungkarat, itulah tulisan takdir Allah untuk dia. Mungkin kalau berkekalan itu, mungkin ditakdirkan Allah dia akan menjadi ahli surga. Atau kalau berhenti nanti segera jalan, mungkin ditakdirkan Allah dia orang yang mampir dulu di neraka, baru nanti ujung-ujungnya masuk surga. Serah kepada Allah. Itu namanya فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. Kalau engkau sudah maksimal dalam berikhtiar mentaati Allah, maka serahkanlah. Nah, kembali rumus yang ringkas dari Ibnu Athaillah itu, tuan-tuan, as-sabab khadamul aqdar. Sebab-sebab itu tak mengubah apa, dia hanya khadam, pembantu takdir. Pembantu itu kalau bekerja, diperintah bos pembantu bekerja, itu biasanya dibayar. Dibayar tak ya? Dibayar. Makanya dibayar Allah orang yang menjalankan ikhtiar. Kalau ikhtiar yang dijalankannya itu cocok dengan syariat, bayaran apa? Pahala. Kalau ikhtiar yang dijalankannya itu melanggar syariat, bayaran apa? Seksa. Bukan mengubah takdir itu ikhtiar, bukan. Itu saja agaknya ta'lim singkat kita. Kita tutup majlis singkat kita dengan kafarah majlis. Karena Rasulullah mengingatkan, barang siapa yang membaca kafarah majlis di penghujung majlis mereka, maka majlis itu dianggap majlis yang salih amal, makbulah fit du'a. Pekerjaan itu pekerjaan baik semua dianggap, doa yang diletakkan di situ doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hebatnya kalau majlis itu
tutup dengan kafarah majlis. Mari kita tutup dengan kafarah majlis, sambil di dalamnya kita iringkan hajat-hajat kita secara sirri kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.